7 proyektil peluru dan 4 selongsong peluru ditunjukkan Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Hoirul Anam di depan wartawan pada Senin siang. Proyektil dan selongsong peluru ditemukan Tim Penyelidikan Komnas HAM pada saat menelusuri tempat kejadian, mulai dari Sentul, Karawang hingga Tol Jakarta Cikampek. Pekan ini semua bukti petunjuk itu akan diuji balistik. Proyektil jumlahnya 7. Satu kami tidak terlalu yakin, jadi dari 7 itu kami 1 tidak terlalu yakin, jadi yang yakin 6, yang 1 kita nggak yakin. Yang kedua selongsong 4, 3 utuh, satunya kami duga itu adalah bagian belakang ini. Kayak bagian pelatuknya itu. Berikutnya adalah bagian mobil. Bagian mobil sangat banyak. Ini juga akan kita uji. Selain proyektil dan selongsong peluru, Komnas HAM juga mengantongi bukti rekaman kamera pemantau sebelum kejadian, saat kejadian, serta setelah penembakan 6 anggota FPI oleh polisi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Terkait dengan CCTV, kami sudah memperoleh bukti rekaman dari Jasa Marga, baik itu sebelum peristiwa maupun saat peristiwa, sebelum persisnya peristiwa itu terjadi, begitu. Jadi ini juga terkait bagaimana kita mengkonstruksikan peristiwanya, gitu. Jadi tidak hanya yang ada di kilometer 50 saja, tetapi juga sebelum-belumnya kami juga memperoleh buktinya. Terkait mana yang tidak terkait itu kemudian sedang kami dalami, begitu. Kamera pemantau yang ditunggu-tunggu publik selama ini, karena dinilai bisa menjelaskan lebih terang penembakan oleh polisi di Tol Jakarta Cikampek. Klarifikasi dari Jasa Marga memang CCTV-nya tidak mati. Hanya kemudian ketika menarik data ke sirkuit atau kemudian kayak hard disk-nya seperti itu yang terputus, begitu. Dan itu terputus bukan karena faktor kesengajaan, tetapi ada faktor yang lain, begitu. Nah, kemudian kami Komnas HAM bekerja sama dengan Jasa Marga berhasil menarik data-data yang kami butuhkan, tentu saja dengan metode atau strategi yang lain dibandingkan dengan strategi normal itu. Kami sedang mendalami itu, memeriksa satu persatu karena ada ratusan footage begitu dari Jasa Marga yang diberikan, dan ini butuh waktu yang cukup banyak untuk sampai detail-detailnya. Apakah tadi seperti pertanyaan Bung Aiman, apakah terjadi serempetan atau tidak, saling menyalip atau tidak, terus jalannya di sebelah mana, itu butuh waktu untuk mengkonfirmasi hal. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, temuan Komnas HAM sudah diketahui Mabes Polri, karena kedua institusi telah berkoordinasi setelah penyelidikan Komnas HAM berlangsung beberapa waktu. Setelah Komnas HAM menyatakan tak akan mengintervensi versi polisi yang sudah lebih dulu melakukan reka ulang penembakan. Kita juga terbuka dengan Komnas HAM, kita juga welcome, yang dibutuhkan apa kita berikan. Dan penyidik misalnya diminta keterangan pun oleh Komnas HAM, kita juga hadir. Dan kita juga tetap melakukan pemeriksaan nanti, sehingga nanti kita bisa mengetahui artinya bahwa peristiwa pidananya seperti apa. Dan kalau misalnya memang ada saksi yang melihat dan mendengar belum diperiksa oleh Barsim Polri, bisa. Nanti akan kita ada namanya hotline, nanti bisa kita panggil. Saat ini Komnas HAM masih memeriksa sejumlah orang dan memverifikasi sejumlah petunjuk yang diperoleh dari temuan dan pemeriksaan saksi, termasuk bukti-bukti milik polisi, senjata api, senjata tajam yang menurut polisi milik anggota FPI yang tewas. Independensi Komnas HAM sedang ditunggu publik sebagai lembaga yang kredibel untuk mengungkap bagaimana penembakan 6 anggota FPI oleh polisi terjadi. Tim Liputan, Kompas TV.